Halo, selamat sore Tribuners. Jumpa lagi bersama saya Jenderal Luis dalam acara kesayangan Anda, Tribun Ambon Olahraga. Di mana dalam Tribun ini Tribuners kita akan membahas terkait dengan olahraga yang digeluti para atlet di Kota Ambon di Maluku tentunya untuk meningkatkan jiwa sportivitas dan semangat para atlet dengan berbagai bakat-bakatnya. Tentunya kali ini pada Jumat 21 Juli 2023 kita ada dengan sebuah tema euforia sepak bola Maluku di Liga Amal Tulehu. Dan Tribuners sudah hadir di studio Tribun Ambon saat ini Abang Ulan Maulana Uhrela. Iya. Iya. Selamat sore Bang, gimana kabarnya? Ya, selamat sore. Alhamdulillah baik. Iya. Bang Ketua Panitia ya? Iya. Ketua Panitia Liga Amal ketiga Inalatu Cup Tulehu yang tahun 2023. Iya, yang ketiga. Nah, Tribuners, sepak bola ini merupakan sebuah olahraga ya yang tidak bisa terpisahkan dari kebudayaan masyarakat, terutama apalagi di Maluku tentunya di mana erat sekali dengan sepak bola, Bang. Nah, kemudian kehadiran mengolah kulit bundar ini Tribuners bersifat universal, artinya semua masyarakat juga menerima permainan sepak bola ini. Nah, untuk kegiatan Inalatu Cup Liga Amal Inalatu Cup ini, sebelum kita membahas lebih lanjut mungkin kita mengulik-ulik sedikit Bang. Ya, boleh. Bagaimana pandangan Abang Ulan tentang euforia sepak bola di Maluku saat ini? Ya, terima kasih. Sebenarnya euforia sepak bola di Maluku kalau dia dari kacamata olahraga memang ada sedikit dia kurang bergairah. Kalau kita lihat fakta di lapangan ini kan kalau bicara sepak bola kan ada dua versi. Ada yang versi futsal, ada yang versi sepak bola. Ini kalau futsal itu dia bergairah. Open turnamen yang sepak bola yang sekarang kita lakukan ini itu yang kelihatannya dia tidak begitu kurang bergairah. Situlah semangat kita pemuda negeri Tulehu dengan predikat kita sebagai kampung sepak bola ingin kembali menggerakkan sepak bola berawal dari negeri Tulehu yang dijuluki kampung sepak bola. Itu semangat kita di situ. Oke Bang. Nah, berkaitan dengan tadi di mana negeri Tulehu ini kan julukannya kampung sepak bola, negeri yang kental akan sepak bola yang melahirkan banyak atlet-atlet sepak bola dari negeri Tulehu. Tentunya perkembangan anak-anak muda di negeri Tulehu dalam permainan sepak bola seperti apa sekarang? Oh, kalau untuk di negeri Tulehu itu dia sebenarnya sepak bola sudah jadi tradisi. Jadi sepak bola tuh sudah jadi kebiasaan hari-hari. Jadi banyak juga klub-klub yang aktif di sana, ada 4 klub yang aktif. Lalu juga ada sekolah sepak bola. Kurang lebih ada 6 sekolah sepak bola yang ada di negeri Tulehu. Itu sampai sekarang ini aktif. Lalu sampai proses rekrutmen untuk kegiatan-kegiatan kompetisi-kompetisi tingkat nasional, biasanya itu pantauannya juga di negeri Tulehu. Tapi secara umum, geliat sepak bola di Tulehu itu sangat aktif. Itu. Makanya tidak salah ya penyebutan julukan itu hingga sekarang ini dipertahankan gitu. Oh iya, karena memang itu julukan itu kan disandangkan oleh mantan ketua PSSI, ketua umum PSSI, karena dilihat dari histori negeri Tulehu kan dari tahun 60-an sampai dengan era ini kan selalu melahirkan pemain-pemain sepak bola di kancah nasional. Bayangkan dari tahun 60-an sampai sekarang. Jadi tidak salah kalau negeri Tulehu diberikan predikat sebagai kampung sepak bola. Nah, melihat dari situ Bang, lantas apa yang menjadi gagasan pemuda negeri Tulehu ini membuat Liga Amal ini, Bang? Sebenarnya kalau mau dilihat Liga Amal ini, kalau saya mau korek lebih jauh, Liga Amal ini kan sejujurnya ini akumulasi Liga Amal 3. Ada Liga Amal 1, ada Liga Amal 2. Liga Amal ini lahir dari ikhtiar pemuda. Selain tadi yang kita jelaskan terkait dengan negeri Tulehu sebagai kampung sepak bola, bahwa pemuda melihat kondisi rumah ibadah yang ada di negeri yang sudah seharusnya itu menjadi perhatian kita pemuda. Lewat Liga Amal ini kita selain
menghidupkan kembali iklim sepak bola Maluku, ada misi besar juga yang kita bawa di situ, yaitu untuk merehab masjid jami kita. Liga Amal pertama kita setelah selesai, kita bisa rehab wilayah outdoor dari masjid. Nah, tapi tidak sampai di situ. Setelah kita lihat dia punya indoor, sound juga perlu kita rehab, kita laksanakan Liga Amal kedua. Alhamdulillah, wilayah indoor masjid juga kita juga rehab. Nah, tapi melihat perkembangan sekarang, Pemuda Tulehu ingin juga lebih daripada itu. Itulah dicanangkan kita di-launchinglah Liga Amal 3 dengan sasaran kita merehab total Masjid Jami Tulehu. Jadi ada 2 sasaran yang kita capai. Pertama olahraganya, yang kedua ada nilai-nilai sosial dan spiritual yang kita bawa di situ. Oke, baik. Yang tadi sudah terjawab juga tujuan dari Liga Amal ini dibuat. Oke, Bang. Kita berlanjut ke membahas lebih dalam mungkin terkait turnamen yang sementara berlangsung ini ya, Bang. Ada berapa banyak tim yang terlibat, kemudian teknis-teknis tim-tim yang mendaftar, misalnya batasan usia, mungkin Abang bisa jelaskan lebih detail di sini. Jadi untuk Liga Amal 3 kali ini, karena sifatnya open turnamen, jadi tidak ada batasan usia. Jadi itu bebas. Per hari ini, Liga Amal 3 ini, ada 32 klub yang mendaftar di turnamen Liga Amal 3 yang bertajuk Inalatu Maluku Cup ini. Itu ada 4 kabupaten kota. Jadi 32 tim itu dia tersebar di 4 kabupaten kota yang berada di Provinsi Maluku. Ada dari SBB, ada Kabupaten SBT, ada Kabupaten Maluku Tengah sebagai tuan rumah, dan Kota Mari Ambon. Mungkin bisa ada berapa banyak tim nih, nama-nama timnya ada atau Bang? Kalau nama tim atau mungkin bisa dibilang mungkin tim-tim yang tim-tim terkenal lah yang kalau ikut dalam Liga untuk Amal. Tuan rumah sendiri kita ada 4 klub. Kalau tuan rumah itu kalau untuk karena Tulehu sebagai kampus sepak bola, pastinya 4 klub itu salah satu bagian daripada tim yang terkenal. Ada Tulehu Putra, ada Maihanu FC, ada Personal Hurnala, dan ada Matawaro FC. Tapi kalau bicara terkait dengan sejarah sepak bola di Maluku, ada beberapa klub juga yang punya nama besar yang bisa jadi dikatakan sebagai kandidat juara. Nah, contoh seperti ada Mamala Putra, itu tim dari saudara kita dari Desa Mamala, itu termasuk kuat. Ada tim Liang Selection, itu juga punya histori sepak bola juga yang luar biasa panjang, hebat. Lalu ada tim Persmi Masohi, itu gabungan antara pemain-pemain hebat yang ada di Kabupaten Maluku Tengah, Kota Masohi. Itu akumulasi menjadi Persmi Masohi. Itu juga tim hebat, tim termasuk kategori tim kuat. Ada juga Gemba FC, salah satu kontestan Liga 2, nggak salah atau Liga 3, itu salah satu juga tim hebat. Bisa jadi kuda hitam kalau di sepak bola namanya. Ya. Berarti menarik sekali nih, pasalnya kan banyak tim-tim hebat dari kampung kamu yang tim-tim yang juga sudah cukup terkenal, dia punya ceritanya, sejarahnya juga yang ikut dalam Liga Amal ini, sehingga ini cukup bergengsi sebenarnya ini Bang, Liga Amal ini. Nah, sistem pertandingannya yang dibuat seperti apa nih Bang? Jadi sistem pertandingannya kita copy sistem World Cup. Kita ada 32 tim, lalu setelah itu dibagi atas 8 grup, lalu menjadi 16 grup, lalu dia menjadi 8 besar per 8 final, per 4 final sampai semifinal. Cuman yang berbeda sedikit karena ini kita ada usung nilai-nilai semangat ambal di situ. Untuk per 4 final itu yang biasanya 1 kali pertandingan, kali ini kita pakai sistem home away. Ada 2 kali pertandingan di situ sampai semifinal. Jadi 2 kali pertandingan seperti gaya-gaya Liga Champion lah, seperti itu ya. Berarti menarik sekali nih Pak. Ini memang liga yang cukup panas sebenarnya ini Pak. Nah, menjawab soal itu, selain kita melihat tim Bang, adakah pemain-pemain terkenal yang juga ikut dalam turnamen Liga Amal ini? Kalau sampai sejauh hari ini, karena kita open turnamennya hari Minggu, ini kan hari Jumat, jadi baru 5 hari kompetisi, memang
ada eksperimen yang nasional juga ikut. Kemarin Maihanu FC waktu main itu salah satu pemain depannya striker itu mantan timnas juga, mantan timnas, lalu pernah ikut training di Uruguay, namanya Rahman Lestaluhu. Rahman Lestaluhu itu mantan timnas. Lalu saya coba lihat di komposisi official timnya itu ada Fandi Lestaluhu, itu salah satu penggawa timnas juga. Dulu pernah main di Persija, sekarang sudah main di tidak salah di PSAD. TNI, klubnya milik TNI. Berarti secara kasat mata kita melihat liga ini bukan cuma hanya liga untuk menjalin silaturahmi dan untuk pembangunan masjid juga. Tapi di samping itu kan ini pertarungan sengit juga, saling unjuk gigi antara pemain dan juga antar klub di sini, Bang. Iya. Selama 5 hari sudah berjalan ini, bagaimana sih euforia di lapangan, Bang? Euforia sampai hari ini, antusias masyarakat, baik itu masyarakat yang klub yang masyarakat Negeri Tulehu, masyarakat Kota Ambon, lalu pendukung klub-klub yang bertanding pada saat itu luar biasa. Pembuktian bahwa dukungan luar biasa itu dari jumlah pendapatan dari tiket yang panitia dapat. Sebelum nanti kita ke dalam ke situ, kita membahas dulu soal ini, Bang. Lapangan Matawaru nih, Bang. Lapangan Matawaru, nah, ya. ini lapangan Matawaru mesti Abang bisa jelaskan sedikit sejarahnya, mungkin ada hal-hal yang unik yang terkait lapangan ini. Iya, lapangan Matawaru ini kan salah satu ikon lapangan yang ada di Negeri Tulehu. Lapangan itu salah satu lapangan yang tanpa kita sadar bahwa dia melahirkan bibit-bibit sepak bola yang handal, yang tadi saya sampaikan di awal, dari tahun 60-an itu sudah lahir pemain top di era timnas di era itu sampai dengan pada tahun ini. Itu lahir dari lapangan Matawaru. Setelah itu berkembang, akhirnya lapangan-lapangan lain juga sudah ada, seperti ada lapangan yang di milik kampus Darussalam, ada lapangan di Hurnala, itu juga menjadi magnet untuk berkembangnya sepak bola di Tulehu. Tapi pada intinya lapangan Matawaru lah itu banyak nilai-nilai histori di situ. Dasar sejarah panjang, Bos. Sejarahnya panjang. Nah, kondisi lapangan Matawaru yang sekarang dengan mungkin beberapa tahun sebelumnya mungkin bisa menjelaskan. Alhamdulillah sekarang memang kondisi Matawaru pada tahun-tahun yang lalu, yang tahun-tahun sebelumnya itu kan memang tidak ada fasilitas pendukung, hanya lapangan milik rakyat, milik anak-anak, milik pemuda Tulehu main bola. Sekarang alhamdulillah sudah ada perhatian dari Pemda, ada juga dari perusahaan-perusahaan swasta yang mungkin melalui proposal. Sekarang sudah ada tribun tertutup. Lalu kemarin sudah ada bantuan pagar, lalu sekarang dari pemerintah Kabupaten Maluku Tengah sudah alokasikan dana untuk pembuatan tribun terbuka. Tapi pada prinsipnya kalau bicara karena geliat sepak bola Tulehu, harapan kami juga karena memang ada wilayah beberapa sisi lapangan juga belum ada tribun. Mudah-mudahan dengan kompetisi ini, harapan kami masyarakat Tulehu bisa ada perhatian lebih untuk bagaimana seluruh kapasitas lapangan itu bisa ditutupi oleh semua tribun. Iya, betul. Iya, itu harapan karena kami. Fasilitas itu kan juga menjadi salah satu hal yang meningkatkan semangat. Iya, iya. Karena kehadiran penonton yang ramai, kemudian, nah, berarti ya, apalagi Matawaru ini kan selama dari tahun 1960 kan mencetuskan banyak pemain-pemain berprestasi, Bang. Harusnya mendapat perhatian lebih khusus seperti itu. Ada harapan yang mungkin mau disampaikan untuk pemerintah terkait lapangan ini, Bang? Iya, tadi saya sampaikan tadi di lebih awal, karena kita hanya sekarang baru, alhamdulillah sudah disediakan tribun tertutup, sudah ada pagar pelindung lapangan, dan sudah ada tribun terbuka. Tapi secara khusus,
kualitas lapangan juga itu perlu kita benahi, dan itu juga kami perlu dukungan dari pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi untuk melihat kondisi lapangan Matawaru. Toh. Tapi dengan melihat kondisi sekarang, saya selaku mewakili pemuda negeri Tulehu juga merasa patut berterima kasih atas perhatian pemerintah Kabupaten Maluku Tengah terkait dengan pembangunan tribun Matawaru Tulehu yang baru kemarin. Selain tribun, ada fasilitas lain tidak, Abang, sebagai pendukung dari jalannya pertandingan? Kalau sejauh yang saya pantau, fasilitas dalam arti seperti apa nih? Fasilitas untuk misalnya untuk pengunjung, penonton. Ya, kalau untuk fasilitas, selama ini yang baku hanya tribun, tapi kalau untuk bicara menjawab untuk fasilitas pendukung untuk kompetisi turnamen Liga Amal, itu kami berkoordinasi dengan Pemda Provinsi Maluku, dalam hal ini Dinas Peprindak. Kita siapkan juga tenda-tenda untuk UMKM. Berarti ada UMKM yang dilibatkan Ada. juga. Kita UMKM, ada pedagang-pedagang yang dulunya waktu Liga Amal 1 dan 2 itu kan tidak tertata dengan rapi. Iya. Nah, kali ini karena Liga Amal 3, UMKM kita ditata dengan rapi, tendanya kita siapkan, kita atur dengan sedemikian rupa biar terkesan juga ada nuansa keindahan juga di luar lapangan. Itu UMKM. Oke, baik Pak. Nah, berapa banyak bangku penonton di tribun itu bisa menampung berapa banyak penonton? Kalau untuk tribun terbuka itu kira-kira kapasitas tribunnya itu 1000. Kalau untuk tertutup itu 300-an kalau full. Nah, tapi kami panitia juga menyediakan tribun-tribun alternatif. Jadi kami panitia dengan kreativitas teman-teman panitia, kita siapkan papan kayu, lalu kita buat tempat duduk yang ala-ala tradisional untuk para penonton yang tidak kebagian di tribun terbuka maupun tribun tertutup. Berarti kalau di kisaran ini sekitar berapa orang yang bisa ditampung? Kalau mengacu pada partai kemarin, partai kemarin itu kita kedatangan penonton hampir 1.500 penonton. Kalau untuk opening kemarin, perkiraan panitia itu di angka 5.000-an kemarin datang. Opening seremonial. Openingnya itu, ramai itu sekali. 5.000-an, tuh. 5.000-an. Jadi waktu opening juga itu kan banyak beredar juga di sosial media. Oh iya, betul. Gitu. Nah, mungkin bisa kita ulas sedikit Bang, suasana opening kemarinnya itu seperti apa? Kemeriahannya bagaimana di lapangan Matawaru? Luar biasa, Bos. Pertama saya mau sampaikan, saya selaku ketua panitia dan teman-teman panitia yang ikut terlibat langsung dalam proses kepanitiaan saja juga ikut nervous. Padahal kita juga bagian daripada pada proses tersebut, apalagi para penonton yang dia tidak tahu prosesnya seperti apa. Ini setelah acara pertama lalu dimasuk acara kedua itu seperti apa. Jadi luar biasa antusias respon masyarakat, sampai banyak yang menangis, banyak yang terharu, banyak yang berjoget, banyak sampai yang direncanakan setelah opening itu ada satu turnamen pembukaan, itu saja sampai dibatalkan. Ini partai itu dianggap partai eksibisi, saking begitu ramenya open turnamen Liga Amal 3 yang bertajuk Inalatu Maluku Cup. Berarti suasananya itu memang peningkatannya jauh berbeda ya Bang dari Liga Amal pertama dan kedua. Iya, Liga Amal pertama ini juga perlu saya sampaikan di forum ini bahwa masyarakat Maluku juga penting harus jangan mengetahui kenapa sampai lahirnya Liga Amal 3, kenapa ada brandingnya Inalatu Maluku. Nah, gimana itu? Jadi awalnya ini kan yang tadi saya sampaikan ada Liga Amal 1, 2, dan 3. Nah, tentunya Liga Amal 3 kan ekspektasi pemuda kan lebih besar, bukan hanya merehab masjid, tapi membangun masjid Jami Tulehu, istilahnya merehab secara total di situ.
Nah, kita juga butuh dukungan. Tapi tanpa kita sadari ada di wilayah lain ada seorang ibu gubernur yang kalau menurut pendapat saya itu betapa luar biasanya membantu suaminya dalam menjalankan tugas dan fungsi beliau sebagai gubernur, juga ingin mengadakan kompetisi sepak bola dengan tujuan juga yang sama, menggairahkan sepak bola Maluku. Di sini ada yang menjadi jembatan, hanya visi ini kita satukan. Nah, disitulah kita launching satu turnamen yang namanya Open Turnamen Liga Amal 3 bertajuk Inalatu Maluku Cup, dengan dia pun tagline-nya itu football and charity, sepak bola dan beramal. Sepak bola Dan beramal, itu tagline-nya. keren sekali ya Bang. Nah, artinya kan kampung-kampung lainnya juga bisa istilahnya meng-copy paste, mengambil sisi positif dari apa yang anak-anak muda di Tuleu ini buat, kemudian bisa dijalankan juga di kampung mereka dengan tujuan yang sama. Nah ini teknisnya atau triknya bagaimana Bang? Mungkin bisa diceritakan, di-share mungkin. Sebenarnya ada kampung-kampung lain yang mau buat Liga Amal juga. Sebenarnya untuk Liga Amal ini kalau mau bicara terkait dengan sejarah, kan Liga Amal 1 itu kan kita buat pada tahun 2017 dengan euforianya pada zamannya, pada masanya. Lalu pada tahun berikutnya kita pun saudara di kampung-kampung tetangga, terkhususnya ada saudara kita di Jasira, ada yang di Pulau Liase, ada yang di SBB. Menurut pantauan saya itu sudah lakukan konsep Liga Amal seperti yang Tuleu lakukan pada Liga yang pertama. Lalu setelah kita konsepkan Liga Amal kedua, itu sudah jadi apa, agenda rutin malah di kampung-kampung saudara kita yang tadi. Tapi Liga Amal yang ada di situ kan banyak Liga Amal istilahnya kompetisi hanya di internal kampung tersebut, per angkatan lulusan SMA itu. Nah, kita dengan semangat itulah kita Liga Amal 3 ini kita lebih jauh melihat itu, bukan saja antar angkatan, tapi kita mau ada antar kabupaten juga menggairahkan tadi itu. Kan kita kan ada tujuan nih, ada 3 tujuan utama nih Liga Amal 3 nih. Yang pertama, tujuan pertama yaitu menggairahkan kembali iklim sepak bola di Maluku. Yang kedua itu sebagai ajang silaturahmi antar sesama klub dan antar negeri, antar desa. Harapan kami dengan hadirnya Liga Amal ini, banyaknya penonton, disitulah proses silaturahmi itu bisa berjalan di lapangan. Dan yang ketiga itu kita sama Ibu Gubernur sepakat bahwa Liga Amal ini sebagai ajang pengumpulan dana untuk pembangunan Masjid Jami Negeri Tuleu. Itulah alasan kita kenapa dengan kita punya tagline itu football and charity, sepak bola dan beramal. Oke, baik Tribuners. Om Ed, apakah ada pertanyaan dari netizen? Waalaikumsalam. Bisa dibacakan Om Ed. Dari siapa tuh Om Ed? Oke, siap. Oke Om Ed. Nah, Tribuners, tentunya sebuah kompetisi kurang lengkap tanpa hadiah. Hadiah. Itu sudah. Ini mesti di-spill sedikit dulu Bang. Pialanya bagaimana? Mungkin dari piala yang disiapkan tuh ada piala begitu Bang? Ada piala begini. Kita siapkan. Piala bergilir itu waktu open turnamen kan dia sudah salah satu jadi ikon open turnamen juga. Piala Inalatu Maluku Cup. Itu bentuknya ya megah lah. Dia ada mahkotanya. Filosofinya itu mahkota ibu. Mahkota Inalatu. Di situ kita buat mahkota. Untuk juara-juaranya diambil untuk total hadiah, kita total hadiah kompetisi Inalatu Liga Amal 3 Inalatu Maluku Cup ini total hadiah 150 juta. Serius ini Bang? Total hadiah. Total hadiah 150 juta itu dibagi ke 3 klub yang juara 1, juara dan 3, dan ada juga untuk bonus pemain terbaik, ada dia trofi juga, ada tim fair play, ada juga top score juga dapat. Berarti memang bukan sebatas pertandingannya yang panas, tapi hadiahnya juga cukup panas ya. Iya. Nah, kalau mau nonton nih gimana nih Bang?
ada jadwal-jadwalnya mungkin bisa di-share bagi Tribuners yang saat ini mungkin sementara Oh, iya. menonton. Kemudian juga mereka juga mungkin belum tahu jadwalnya. Mungkin bisa Abang jelaskan terus dari dia punya tiket-tiket masuk atau apa gitu. Oh, iya. Jadi untuk pencinta sepak bola Maluku, saya ketua panitia mewakili teman-teman panitia mengajak seluruh pencinta sepak bola Maluku untuk mari sama-sama ketong menyaksikan Open Turnamen Liga Amal 3 dengan bertajuk Inalatu Maluku Cup di lapangan Matawaru. Lebih tiket yang kami siapkan itu kan ada 3 kategori. Yang pertama 5.000 untuk 10.000 untuk tribun terbuka dan 15.000 untuk tribun tertutup. Tapi para pencinta sepak bola Maluku lebih jelasnya bisa kita follow akun Liga Amal 3 di Facebook. Dan ada juga di TikTok, ada juga di IG. Seluruh informasi terkait dengan proses kompetisi Liga Amal 3 itu bisa dipantau lewat grup itu. Dari mulai jadwal sampai dengan waktu hasil pertandingan dan kondisi lapangan terkini. Berarti jadwal lengkapnya ada semua ada di sana. Dia punya informasi yang diperlukan oleh Tribuners untuk menyaksikan Liga Amal, bisa langsung cek di sosial media Liga Amal 3. Oke, baik Bang. Nah, terakhir Bang, harapan dari Abang Ulan sebagai ketua panitia ini tentang Liga Amal ini kedepannya, apa yang menjadi harapan juga bagi perkembangan sepak bola di Maluku? Silakan. Jadi harapan saya, karena kita punya moto itu ada football, sepak bola dan beramal. Saya kuliti dari sepak bola dulu. Harapan saya pertama, mudah-mudahan dengan hadirnya kompetisi Liga Amal 3 ini, bukan saja ini kompetisi antar klub pertama yang sudah lama tidak dilakukan. Setelah ini juga ada kompetisi-kompetisi lanjutan, biar euforia sepak bola itu hidup kembali seperti pada zaman-zamannya. Lalu yang berikutnya, harapan kita panitia bersama dengan, karena ini bertajuk Ibu Inalatu, bersama dengan Ibu Gubernur, mudah-mudahan kompetisi ini dapat berjalan dengan lancar, aman, juga berkualitas. Terkhususnya saya bisa sampaikan kepada kita masyarakat Tuleu, karena ini sebagai tuan rumah, harapan saya mudah-mudahan kita sebagai masyarakat Tuleu yang diberikan predikat kampus sepak bola, apalagi dengan tujuan terutama dari kompetisi ini kan seluruh pendapatan dari penjualan tiket maupun donasi dari perorangan maupun dari instansi itu kan akan kita serahkan seluruhnya untuk pembangunan Masjid Jami. Jadi harapan kami, panitia dan seluruh pemuda negeri untuk mari sama-sama potong menjaga turnamen ini agar bisa berawal dengan spektakuler, berakhir juga dengan spektakuler. Oke, baik. Terima kasih Bang. Ini sebelum saya closing, ini dulu Bang, ada sapaan dari beberapa netizen ini, dari Tribuners ini, dari Karepesina Asapari, ketua luar biasa. Wes, terima kasih. Ada dari Bang Sarani Lestaluhu, Asari Kota, dan juga Umarila Afan. Semuanya salam untuk ketua. Waalaikumsalam. Oke Bang. Baik Tribuners, kurang lebih 30 menit kita berbincang-bincang mengenai Liga Amal Inalatu Maluku Cup ini, tentang mulai dari apa yang menjadi gagasan, apa yang menjadi tujuan, kemudian apa yang juga diharapkan, dan sampai kepada teknis pertandingan dan sebagainya. Dan kita sudah ada di penghujung acara Tribuners. Nah, emosi serta semangat dari yang dibawa pada dalam setiap pertandingan itu kan tentunya juga memacu silaturahmi antar masyarakat, antar supporter juga, antar klub juga. Nah, apalagi ini Liga Amal, jadi sehingga diharapkan melalui sepak bola Liga Amal ini juga dapat mempererat solidaritas dan silaturahmi antar pemain, antar klub maupun antar penonton tentunya. Oke, baik Bang, dari studio Tribun6.com, saya Jenderal Luis, jurnalis Tribun6.com, undur diri. Selamat sore dan salam olahraga. Amato untuk Tribuners. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.
Pak.